teman, masih denganku Awang Kagunan dan masih bareng dengan Pak Deyos. Pak D, udah mulai sering bikin pameran kan? Iya. Ini kemana-mana. Sampai tempo hari aku lihat ke luar negeri tahun lalu apa tahun ini ya? ke luar negeri itu kerjaan mural sebenarnya. Oh, itu bukan dalam rangka pameran. Iya. Kerjaan mural. Jadi ada di Abu Dhabi, ada di 3 lokasi di sana. Ini keren banget. Emang di sana nggak ada pelukis? Sampai tahu. harus impor dari Pasuruan. Nah itu kan juga ada yang lucu waktu saya dapat kerjaan mural di Plaza Renon Bali. Plaza Renon ya. Itu di lantai 3 itu sepanjang gedung bioskop itu dinding luarnya itu saya yang ngerjain. Oh itu Pak D yang ngerjain iya, di Plaza Renon. Itu waktu saya ngerjain, terus saya kan main ke teman-teman. Itu semuanya miso-miso. Apa mbak pikir nih Bali gak ada pelukis apa nyeluk tekan kono mrene. Padahal di sana itu kan gudangnya pelukis ya di Bali. Salamu kowe gak main online kok boleh gitu. Oh itu ordernya dapat dari online. Ya dari online dan ngontak saya ini di mana bisa nggak kerjain di Bali, bisa, boleh, harganya cocok, ya sudah saya kerjakan. Jadi teman-teman di Bali malah teriak-teriak. Gila. Berarti yang Abu Dhabi juga dapat online. Iya, asalnya dulu itu online. Jadi karena sudah langganan. Saya itu punya istilahnya dulu pertama kali yang order mural saya itu desainernya arsiteknya Agung Podomoro Group. Jakarta. Beliau ini mencari nama saya itu menemukan saya itu lewat web. Jadi saya ikut Urban Sketcher yang seringkali saya itu nyeket candi, kemudian saya upload ke Urban Sketcher untuk bisa dinikmati di seluruh dunia untuk teman-teman ini saling informasi ini di mana kok bagus bangunannya, oh dia di tempat saya gitu. Nanti kalau ke Indonesia aku dampingi ya, oh boleh. Dari web itu saya punya ada profil lah, ada nomor teleponnya. Nah si desainernya ini nyari itu sketsa gedung tua gitu. Itu yang muncul nama saya. Kok siapa ya ini ya? Nah saya dikontak. Kok muncul banyak sekali gitu. Nah saya dikontak. Kita bisa ketemuan nggak Pak? Saya butuh mural tapi bentuknya sketch. Waktu itu 4x9 meter. Oh iya bisa. Bisa ketemuan sekarang loh. Sampai ini di mana posisinya? Saya di Jakarta Utara. Loh, saya ini di Surabaya, di Sidoarjo. Wih, katanya lah jauh sekali. Tapi akhirnya setelah beliau melihat sketsa-sketsa saya itu, dia sangat tertarik. Ya udah, aku mau ini. Coba dihitungkan 9x4 meter itu berapa? Saya hitungkan saat itu juga. Saya kirim penawaran, deal harganya. Bahkan beliau sangat percaya sama saya di DP 50% sebelum ketemu saya. Oh ya. Wih kaget saya. Udah sepercaya itu ya. Iya minta KTP-nya nanti saya isukan tiket pesawat. Jadi besoknya saya berangkat ke sana ke Jakarta menemui beliau. Itu mural pertama. Mural pertama di Pantai Indah Kapuk, namanya Baywalk Mall. Jadi bersebelahan dengan apartemen Agung Podomoro, sebelahnya food lounge waktu itu. Pembukaan kurang 4 hari. Oh, mintanya itu ngontak Pak D itu pembukaan mall itu kurang 4 hari. Dan itu dikerjakan dalam waktu berapa hari? Nah, itu 9 meter, tingginya 4 meter. Beliaunya nanya, bisa selesai nggak itu dalam 4 hari? Oh, bisa. Kalau modelnya spontan sketch saya bisa. Ya udah. Ya itu akhirnya deal, saya kerjakan. Syaratnya saya minta saya kerja malam. Karena pada saat itu masih ada proses kerjaan yang entah itu gerinda, jadi debu, takutnya nanti dia nempel, Mbak. Iya benar. Dan saya tidak ingin terganggu. Oke, deal. Mereka kerja pulang, saya masuk. Nah itu saya kerjakan jam 9 malam, jam 7 pagi selesai. Saya janji 4 hari,
hanya setengah malam aja, 1 malam aja saya selesaikan. Itu mereka melongo semuanya, istilahnya kaget. Hah, selesai ya mas? Iya, selesai mbak. Dipanggilkanlah, saya lupa namanya beliau. Ya, yang bertanggung jawab di Agung Podomoro ini. Istilah enggak tahu bosnya. Datang ke sana. Loh, berarti ini masih punya waktu, sisa waktu 3 hari. Kalau saya selebar ini selesai sehari, berarti semalam, berarti itu 1, 2, 3 tembok itu bisa selesai dong. Insya Allah bisa pak. Ya udah deh, kerjain sekalian. Kontraknya bikinin sekarang baru, saya bikin kontrak baru, tanda tangani. Tadinya 1 dinding jadi 4 dinding. Jadi 4 dinding. Iya. Saya selesaikan tepat waktu, hari ke-4 pembukaan, selesai semuanya. Itu jadi awal ya. Iya, jadi Awal karir di nah, mural. dari mural itu. Beliau ini sangat percaya sama saya akhirnya bahwa apa yang saya kerjakan, kalau saya deadline sekian itu pasti tepat waktu. Dari situ kepercayaan itu muncul. Berapapun harga yang saya tawarkan, beliau langsung iya. Sampai sekarang jadi sampai langganan. sekarang jadi langganan. Sejak 2013 itu. Oke. Kemanapun beliau ini mendesain yang butuh mural, saya selalu yang dipanggil. Termasuk yang di Abu Dhabi. Oh, termasuk yang di Abu Dhabi. Project beliaunya sendiri, istilahnya project pribadinya itu yang bikin kafe. Dia suka kopi, jadi dia bikin warung-warung kopi itu, kedai-kedai kopi itu. Hampir di sepanjang ini. Di Jogja sini ada, namanya Kopi Kecil, dulu di dekatnya De Brito. Gang itu masuk itu Kopi Kecil itu. Terus ada di Jakarta, ada di beberapa tempat lah itu. Di Jakarta ada beberapa tempat. Saya Jadi semua saya mural. Dimanapun dia buka ya, Iya. Pak D mural di Iya. situ. Oh. 4 hari saya selesai. Saya itu masih istilahnya dikasih penginapan itu 10 hari di apartemen itu. Ya udah mbak, kan sudah kelar, pelunasan sudah, saya pulang. Jangan pulang, ngapain pulang? Lanjutin aja, nikmatin di sini, nanti makan sama saya nggak masalah. Tapi saya sumpah mbak, Jakarta macet. Kalau sampai merasa nggak ada kerjaan dan nganggur di sini, gimana kalau saya carikan proyek saya yang lain? Nah kalau gitu nggak apa-apa, saya ada kerjaan. Akhirnya proyek-proyek rumah beliau yang didesain beliau, ini saya yang dikasih mural ini kerjain, semalam jadi. Ini rumah sana semalam jadi sampai 10 hari. Jadi 10 hari ini full. Iya, full book ya. Full book. Malah nggak boleh pulang, boleh di sini aja nanti jadi tim saya yang waduh saya ini nggak suka mbak tinggal di Jakarta, sumpek keliling itu. Iya, benar. Tapi Pak D, semua pelukis itu pasti bisa mural kan? Harusnya bisa. Cuman Harusnya bisa. gini ya, kesulitannya kalau ukurannya besar itu aja. Kalau sekarang sih mereka bisa pakai proyektor ya. Kalau saya sampai hari ini tidak pernah pakai proyektor meskipun Aku itu 3D. bayangin ya secara visual ya. Itu biasa mereka di Kecil ya. kanvas ya, di kanvas kecil itu kan terjangkau. Ya, dari sisi visual Iya, mata itu kan betul. semua terjangkau. Sementara itu kan bisa puluhan, bisa ratusan kali lipat Iya, gedenya betul. dari Itu objek yang Nah, biasa dilihat. Makanya pertanyaanku itu apakah semua pelukis itu bisa di ranah iya. mural? kalau mungkin spontan sekali 2 kali mungkin kesulitan, tapi mungkin kalau sering mungkin dia bisa. Lama-lama, Iya. Bahkan saya sering ya dapat itu yang tingkat kesulitannya itu bukan perkara gambarnya, tapi lokasinya. Lokasinya. Aku pernah lihat ngerjain dom ya. Iya, ada. Terus begini, rumah itu villa yang ngerjain di Batu, itu void begini, ini lantai 2 naik. Nah yang digambar itu yang tangga ini nggak mau dikasih tangga, ini apa di naik steger ini tangga, lebarnya cuma segini, mundur nggak bisa untuk apa ya orang ngelihat dulu gitu. Ini nggak bisa ya, mentok bisa. segini. Oh iya, Gimana ini cara- karena ruangnya terbatas ya. kayak kungfu. Berarti Kayaknya. tingkat kesulitannya juga beda-beda. Betul. Dan itu yang bikin mahal. Aku tahu mural itu larang. Saya pernah dapat 3D mural itu untuk foto-foto itu, bahkan beliaunya sampai bukan yang ini adalah yang lain tuh saya sampai diberangkatkan ke, kalau kamu mau ke Thailand monggo lihat di sana triknya bagaimana nanti
pakai di sini gitu. Terus sampai zaman itu wah luar biasa. Difasilitasi. Betul. Benar-benar. Yang paling berkesan buat saya ya pas pandemi itu 2020 saya dapat ordernya 2018. 2000 hotel masih belum sempurna Pak, jadi nunggu dulu ya. Akhirnya hotel sudah jadi, saya mau berangkat, gempa Sulawesi, hancur lagi nih dindingnya, tunda lagi sampai 2019 saya mau berangkat nggak jadi, entah ada apa waktu itu ditunda, ada perubahan desain kalau nggak salah. Akhirnya pandemi, wah wis lewat nih, nggak dapat proyek. Enggak, ternyata di 2020 setelah kenceng-kencengnya pandemi itu pihak sana minta gimana, berani berangkat nggak? Mati kok, ini naik pesawat. Ya udahlah, nekat aja, pokoknya prokes. Alhamdulillah bisa selesai 25 hari saya ngerjakan Viv hotel itu. Tetap sama, kontraknya itu sebenarnya satu dinding. Melebar. Iya, kok bagus ya Pak? Ini tambah gini bisa nggak? Bisa, boleh. Ya udah bikin kontrak lagi sini. Terus sini muter sakitnya satu lantai saya. Mas naik lagi satu, terus yang bisa nggak? Bisa. Pak, saya nggak libur dulu Pak ya. Terus saya sudah meninggalkan rumah sudah sebulan ini. Tapi ya seru, banyak pengalaman. Terus dengan pameran kemarin itu, aku melihat Nyala Api itu kumpulan gambar-gambar dari relief candi ya. Iya, kayaknya simbol-simbol nenek moyang kita itu punya simbol-simbol yang bisa diterjemahkan menjadi petua-petua bijak. Yang jadi pengingat anak cucunya mungkin yang sekarang kita sudah tidak tahu lagi itu apa, nggak tahu artinya. Nah, itu yang dari itu saya munculkan lagi supaya anak-anak milenial itu ada pemantik bahwa ini gambarnya kok bagus ya, apa ya ini? Oh ini namanya ini, mungkin bisa di googling ini apa maksudnya, atau mungkin melihat sendiri ke candinya, bahwa di candi itu kan seperti buku yang ditinggalkan nenek moyang kita untuk kita pelajari. Itu ada berapa gambar kemarin total yang Yang terpasang kemarin ada 16. 16. Ya, 16. Itu terinspirasi dari relief candi mana aja? Sekitaran Jawa Timur yang saya pakai. Puter-puter di sekitar Jawa Timur. Ya tempat rumah. Pasuruan kan gudangnya candi dan Mojokerto. Iya, Pasuruan dan sekitarnya. Tumpang. Oh, Tumpang candi apa ya? Candi Jago sama Candi Kidal. Garuda itu ada di Candi Kidal. Iya. Candi Jago, Candi Kidal. Gilang yang udah pernah ke sana. Aku belum pernah ke sana. Dan itu jauh. Ketertarikan saya itu di 2013 sebenarnya. Baru saya wujudkan sekarang. Untuk pamerannya atau untuk mulai melukis? Untuk melukis itu. Melukis yang simbol itu. Itu sebenarnya saya munculnya di 2013. 2013 itu sudah terbersit ide nih ya. Ya. Kilatan-kilatan idenya di 2013. 2013 itu hampir sama kayak proses saya pertama mural. Ada orang menelpon. Saya tertarik dengan sketsa sampean. Saya ingin digambarkan candi-candi peninggalan Majapahit yang ada di Trowulan sampai ke Kediri waktu itu. Oke. Bisa kita ketemuan? Bisa. Bapak di mana, teman? Saya di Uluwatu. Loh, Pak, saya ini di Surabaya. Sidoarjo, Pak, teman. Ya udah saya terbang ke sana. Beliaunya terbang, nemui saya, ketemu di Singgasana waktu itu. Saya itu pengen digambar kan candi-candi peninggalan Majapahit. Ternyata beliau ini punya proyek besar yang ingin mereplika candi di Majapahit ini direplika di Uluwatu. Beliau ini pengen orang-orang Uluwatu itu merasa keturunan Majapahit kan. Yang sepuh-sepuh itu kalau mau umroh kan harus ke Mojokerto supaya nggak harus ke Mojokerto, beliau dibikin candi hidup di sana untuk dipakai ibadah. Yang semua semua bahan pekerjaannya pengen dari Mojokerto semua. Orang-orang Mojokerto yang
mengerjakan itu semua. Biar persis sama ya. Iya, beliau ini sudah memanggil 3 kali tukang gambar, tidak pernah cocok. Sampai yang terakhir itu dibiarkan sebulan dia di rumahnya, dia pergi. Beliau ini pergi berrekreasi, orang ini ditinggal supaya dia konsen. Itu juga tidak cocok. Gak cocok, gak jadi. Begitu melihat gambar saya di Cocok. internet, dia cocok, langsung kontak saya. Setelah ngomong-ngomong nanya, sampai ini aslinya Sidoarjo? Iya, saya Sidoarjo. Asli kelahiran Sidoarjo? Enggak, saya kelahiran Mojokerto. Nah itulah yang membuat saya cocok, karena beliau ada darah Mojokerto. karena beliau Majapahit. ingin yang mengerjakan itu semua orang Mojokerto, bahkan Orang Mojokerto. batu-batanya disiapkan. Ketemu di situ. Ketemu di situ karena ada darah Mojokertonya. Pada proses saya menggambar, saya didampingi budayawan. Ini apa ya? Pakemnya itu seperti ini, pakemnya itu seperti ini. Ini karena runtuh, jadi direnovasi Belanda. Harusnya itu seperti ini. Saya mulai menggambar itu tertarik loh. Kenapa Mas kok ada gambar ini? Gambar ini itu artinya ini loh. Jadi ini sebenarnya pesan-pesan yang disimbolkan. Pesan moral. Iya, pesan-pesan. Jadi ada di Candi Jago itu fabel atau cerita binatang. Ada gambar bangau, dia mematuk ranting, di kanan kirinya ada kura-kura yang menggigit ranting. Saya dulu bertanya, apa sih maksudnya yang nenek moyang kita kenapa begini ditaruh di candi? Nah, beliau ini menjelaskan bahwa cerita ini itu menggambarkan kalau kura-kura ini di kolam itu sudah mulai kehabisan air, dia pingin pindah. Sama Pangol, oke, kalau kamu mau pindah, tak bantu, gigitan ranting ini nanti tak terbangkan kamu. Syaratnya, kamu jangan pedulikan semua orang yang membicarakan kamu. Oke, setuju. Diterbangkan. Waktu diterbangkan, dilihatlah serigala ini. Ada serigala di situ. Wah, ngapain kamu kura-kura kok pengen terbang? Kamu buaya. Kamu tuh kura-kura nggak bisa terbang. Emosi ya. Ngapain kamu ngomongin aku? Lupa kalau dia di atas. Jatuh. Nah, ternyata itu adalah kalau kamu punya cita-cita tinggi, ya sudah jangan didengerin omongan orang ini. Tujulah itu dengan istilahnya Ini juga fokus. bisa untukku ini pesan ini juga bisa untukku. Banyak Itu dapat di Candi Jago. Gil, berarti kita suatu saat harus keliling candi-candi di Jawa Timur. Aku malah kualik loh. Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah dan aku keliling-keliling di candi Jawa Tengah. Aku malah belum sowan ke yang asliku Jawa Timur. Nah, untuk menyelesaikan nyala api ini dengan 16 lukisan itu. 16 lukisan ya. Butuh waktu berapa lama itu? 6 bulan lah. 6 bulan. Iya. 6 bulan. 6 bulan. Aku ada lukisan yang aku paling suka banget di sana. Itu yang ada di poster, yang ada di banner. Itu lukisan apa itu namanya? Di poster yang di banner itu adalah Candra Sengkolo. Candra Sengkolo itu menceritakan Candra tentang Sengkolo apa? Itu penanda. Aku ada posting penanda. Kalau menurut yang dijelaskan sama saya sama Ben, itu penanda candi itu dibangun atau bangunan itu dibangun. Kalau kita dulu kan, kalau di zaman rumah itu kan pasti ada ini tahun sekian. Oh iya. Ini di atas rumah ya? ini ada di atas, ada tulisannya 2015 dibangun. Nah begitu. Di itu Candra Sengkolo itu ada di Candi Belahan. Bukan Belawan ya? Belahan itu daerah mana? Kalau Penanggungan, sebelah barat adalah Jolotundo. Sebelah utara itu Candi Jedong, itu sebenarnya Patirtan. Yang sebelah timur Candi Belahan. Aku kemarin baru nyampe Jolotundo. Nah, silakan ke Candi Belahan yang ada. Oh, yang ada ini apa? Petirtaan Dewi Laksmi dan Tetek. Sumber Tetek. Petirtaan Sumber Tetek. Oh, itu Candi Belahan. Candi Belahan namanya. Candi Belahan.
di sebelahnya kolam itu ada satu prasasti kecil dari batu, ya gambarnya yang saya gambar itu Aku sedang mencari. itu adalah penanggalan di mana candi itu dibangun, begitu konon ceritanya. Aku Penanggalan tertarik ada Jawa. dua Nah, itu objek. Dewi Surya dan Dewi Bulan. Dewa Surya dan Dewi Bulan. Dewa Surya dan Dewi Bulan. Yang di bawah itu. Ya, yang di bawah itu. Nenek moyang kita itu angka itu kadang disimbolkan dengan Iya betul. ya bentuk lah, visual sesuatu. Jadi di situ ada rembulan yang dimakan sama kolo. Kolo itu Betara Kala butuh. Ya, waktu itu adalah gerhana bulan. Gerhana bulan full moon kalau diurut ditarik ke belakang, kalau nggak salah waktu itu 7 Oktober tahun 1000 berapa gitu. Saya sampai lupa aja. Jadi itu adalah penanggalan yang disimbolkan dengan visual. Jadi yang gambar dua Iya. itu apa tadi? Yang satu Dewa Surya Dewa dan Surya Dewi dan Bulan. Dewi Bulan. Oh itu oke, maksudnya begitu. Dari gambar-gambar itu aku tertarik dua gambar yang bikin aku berhenti dan berlama-lama melihat itu. Yang pertama itu yang warna coklat yang di tengah. Aku kemarin foto loh. Aku ini. Majusi. Manjusi. Ya, jadi kalau Manjusi itu yang kebetulan yang saya gambari Bodhisatwa Manjusi itu adalah sebuah posisi arca atau arca Buddha yang ini itu di pendarmaan Raja ketiga dari Singasari. Raja ketiga Singasari. Ini berasal dari Candi Jago juga. Oh ini Candi Jago juga. Ya. Manjusi. Ya dua ini yang bikin aku langsung berhenti dan di situ berlama-lama. Ya, dia artinya beliau itu dalam posisi membawa pedang ini untuk sama yang bawahnya kan dia pegang. Yang Manjusi tadi. Iya. Bentar. Dia bawa kayak Ini adalah lontar yang digulung. Oke. Sebagai lambang ilmu pengetahuan dan ini meluruskan menegakkan kalau ilmu pengetahuan itu harus diikuti dengan lurus gitu, adanya pedang. Oke. Bukan untuk berperang, tapi bukan untuk berperang tapi Iya. untuk menegakkan. Iya. Nanti aku selipin gambarnya jadi biar paham dengan apa yang kita bahas. Ini dua lukisan dari Pak D yang pada saat itu dipamerkan Di Jiwa Galeri. di Jiwa Jawi Galeri. Judul pamerannya Nyala Api. Ya kalau aku melihat dari semua itu ya kayak relief dari semua gambar yang ada di sana itu ya gambar relief ya, relief cantik. Saya pengen itu jadi pemantik. Kalau ada orang yang seperti ini kan jenengan kan pasti tertarik, apa sih ini kok gini ya? Iya. Nanti berusaha tanya dan di browsing. Oh ternyata sejarah kita itu seperti ini. Saya nggak pengen menjelaskan panjang, tapi hanya jadi pemantik aja. Iya, biar yang lain googling sendiri. Atau Nanti kalau nggak ke candinya. gitu, datang langsung ke candinya. Candi. Jadi sana kan ada juru kunci atau juru pelihara candi Iya, yang pasti bisa akan bisa menceritakan, menjelaskan. yang bisa menjelaskan. Ini karya-karya Pak D ini ada galeri offline-nya, galeri online-nya kah? Kalau offline kan pasti bisa datang ke Oma Padma, di situ bisa ada dilihat. di sana. Kalau online-nya ada di-upload di medsos atau apa gitu? Ada di-upload di medsos. Sayangnya saya tidak aktif kembali ngisi web karena ya saya sendiri tidak pegang itu. Mungkin nanti saya cari orang yang bisa pegang untuk update. Dulu ada di www.yoswibowo.com. Tapi Ada mungkin masih ribar paling. yoswibowo.com atau kalau nggak gitu buka Instagramnya. Instagram aja Yoswibowo. Buka Instagramnya Itu Yoswibowo. Kalau pengen tahu lukisan-lukisan dari Pak D Yos, wah, keren-keren banget lah. Keren-keren banget. Saya teman. masih banyak belajar, masuk Jogja itu luar biasa. Auranya. Emang pelukis itu cocoknya di sini.
Aku nggak ngerti ya. Jogja itu luar biasa. Iya. Kalau untuk berkesenian beda atmosfernya itu loh beda. Saya masuk sini kayaknya mundur 20 tahun kayaknya masih jauh sekali kalau dibilang. Ide itu tiba-tiba itu kilatan-kilatan ide itu bisa dapat kapan aja. Betul, dengan melihat dengan merasakan melihat suasana Jogja. Pak Dios, terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya ngobrol-ngobrolnya. Iya. Ini karena udah malam ya, kita selesaikan 2 episode, tapi aku tunggu kedatangannya kembali. Siap. Kalau di Jogja wajib mampir. Biasanya jatahnya 1 orang itu 4 episode. Ini baru 2, berarti masih punya utang 2. Terima kasih banyak. Sama-sama. Matur sukses. Amin. Untuk lukisan-lukisannya, sukses untuk mural-muralnya. Ya, semoga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini bisa terinspirasi. Jangan khawatir, ya. Seni itu bisa menghidupi, tergantung bagaimana kita bisa melihat peluangnya. Iya. Bisa jeli Betul. melihat peluang-peluang yang ada. Begitu ya, Pak D? Iya. Betul. Terima kasih teman, semoga bermanfaat. Dadah.